Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan dulu. Ini untuk CV-nya, Pak. Bentar ya. Gimana? Udah siap buat interview hari ini? Siap, Pak. Bisa langsung mulai aja ya. Ceritakan tentang diri Anda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Rasita. Usia saya saat ini 20 tahun. Saya lulusan S1 Psikologi dari Universitas Taman Jagakarsa dan memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di jurusan perguruan. Bisa dijelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan Anda? Baik, Pak. Sebelumnya, kelebihan saya memiliki kesabaran yang tinggi, terutama ketika menghadapi anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Kekurangan saya terlalu terbawa emosi jika melihat anak-anak berselisih atau tidak merasa nyaman, tetapi saya terus belajar tetap profesional dan tenang selama situasi seperti ini. Kita selanjutnya aja ya. Mengapa Anda memilih bekerja di sini? Saya ingin bekerja di perusahaan Bapak karena saya melihat sekolah ini memiliki visi yang sejalan dengan nilai-nilai saya, yaitu memberikan pendidikan usia dini yang berkualitas dan mendukung perkembangan anak. Apa motivasinya ingin melamar jadi guru di sini? Saya melihat posisi ini sebagai kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan cara membangun generasi muda yang cerdas dan percaya diri. Selanjutnya, coba ceritakan pengalaman Anda yang paling berkesan selama Anda menjadi PTK di sekolah sendiri. Pengalaman kerja saya yang paling berkesan adalah ketika saya membantu seseorang anak yang awalnya sangat pemalu dan sulit beradaptasi di kelas menjadi lebih percaya diri dan berpartisipasi. Kira-kira tantangan terbesar yang Anda alami saat menjadi guru TK di tahun sebelumnya itu apa dan gimana caranya Anda menyelesaikan tantangan tersebut? Tantangan terbesar yang pernah saya hadapi adalah menangani seorang anak dengan perilaku agresif yang sering mengganggu teman-temannya yang membuat suasana tidak kondusif. Untuk mengatasinya, saya mencoba memahami penyebab perilaku tersebut dengan berbicara secara langsung kepada anak dan orang tuanya. Kira-kira keterampilan yang Anda miliki dan cocok dengan posisi itu apa ini? Sebagai seorang guru TK, saya memiliki keterampilan utama yang sangat relevan. Untuk posisi ini, saya memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan orang tua maupun rekan kerja. Saya mampu menyampaikan informasi dengan cara yang sederhana dan menyenangkan sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Kira-kira rencana Anda buat 5 tahun ke depan tuh apa? Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat terus berkembang sebagai pendidik yang lebih berpengalaman dan terampil. Saya ingin memperdalam pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini dan mengambil sertifikasi atau pelatihan lebih lanjut yang dapat memperkaya keterampilan saya. Selain itu, saya juga berharap dapat berkontribusi lebih dalam perkembangan kurikulum atau kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Kira-kira tujuan jangka panjang Anda buat jadi guru TK itu sebagai pengasuhan itu apa? Tujuan jangka panjang saya dalam karir adalah menjadi pendidik yang tidak hanya berfokus pada pengalaman akademik, tetapi juga pada perkembangan sosial emosional anak-anak. Saya ingin terus mengembangkan keterampilan saya dalam pendidikan anak usia dini. Dan suatu saat nanti, saya berharap bisa berperan dalam perkembangan kurikulum atau metode pembelajaran di lingkungan yang lebih luas. Kira-kira jenis lingkungan yang buat Anda merasa jadi lebih positif itu kayak gimana? Saya merasa produktif dalam lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan komunikasi terbuka antar sesama rekan kerja. Sebagai guru TK sangat penting untuk bisa berdiskusi dan berbagi ide dengan kolega agar bisa menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan bagi anak-anak. Mana Anda sebagai guru TK beradaptasi dengan anak-anak yang memiliki kepribadian yang berbeda? Dalam bekerja,
yang memiliki beragam kepribadian. Saya selalu berusaha untuk memahami kepribadian tersebut dan melihatnya sebagai kekuatan yang dapat saling melengkapi. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki cara dan pendekatan yang beragam dalam menyelesaikan tugas, dan itu sangat berharga dalam menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan kreatif. Oke, kira-kira ada yang ingin tanyakan? Sejauh ini cukup, Pak. Pagi Bu. Pagi, silakan duduk. Selamat sore. Sudah siap? Siap. Boleh diperkenalkan dulu dirinya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jual Azhari Ibrahim, lulusan dari Universitas Tamanjaya Kasa, Fakultas Psikologi. Bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangan? Saya orangnya sedikit agak perfeksionis, jadi ketika mengerjakan tugas atau mengerjakan gambar saya cukup lama mengerjakannya, tetapi saya juga belajar cara memanage waktu dengan baik. Bisa diceritakan tugas Anda sebagai supervisor di pekerjaan karya Anda? Kemudian topik saya mengawasi kinerja tim, memastikan target harian dari tim saya itu mencukupi dan memberikan pelatihan buat anggota-anggota tim saya, dan saya juga mengelola konflik ketika terjadi konflik. Proyek atau pencapaian apa yang Anda dapat selama menjadi supervisor? Di perusahaan saya sebelumnya, saya pernah memimpin sebuah proyek yang membuat dan itu meningkatkan keefisienan kerja di divisi tim saya. Dengan saya juga proyek tersebut saya implementasikan, dan itu berhasil mengurangi waktu proses sampai 10 atau 20%. Bagaimana Anda menggambarkan gaya kepemimpinan Anda? Bagaimana pendekatan tersebut membantu Anda mengelola tim? Saya menerapkan sistem kepemimpinan kolaboratif karena saya percaya bahwa mendengarkan masukan tim-tim saya dan memberikan memberikan mereka kesempatan buat mengambil keputusan yang datang dari lingkungan kerja. Pendekatan ini membantu saya buat membangun kepercayaan tim saya dan menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana Anda menangani konflik yang terjadi dalam tim Anda? Untuk menangani konflik yang terjadi dalam tim saya, biasanya saya mendengarkan kedua pihak apa yang timbul permasalahannya, dan ketika sudah mendapatkan penjelasan dari mereka, saya akan memberikan ruang diskusi untuk mereka dan mengambil jalan tengah agar tidak merugikan salah satu pihak. Bagaimana Anda memastikan anggota tim tetap termotivasi, terutama saat menghadapi tantangan? Biasanya saya memberikan achievement atau sebuah penghargaan atas pencapaian kecil maupun besar yang mereka sudah selesaikan. Saya juga berusaha memahami kebutuhan individu dari masing-masing personel tim saya dan memberikan pelatihan tambahan serta mendukung emosional mereka untuk fleksibilitas kerja mereka. Selain itu saya juga memastikan bahwa tujuan tim selalu jelas atau valid sehingga mereka ada motivasi untuk mencapai. Apakah Anda pernah mendapatkan keputusan yang sulit sebagai supervisor? Terus gimana Anda menanganinya? Ada situasi di mana saya pernah mengalami atau mendapatkan situasi yang sulit ketika anggota tim saya tidak begitu baik dalam menyelesaikan tugas utamanya. Itu juga mengganggu karir sebagai karir kedepannya dia. Jadinya selalu memutuskan mengalihkan anggota tim saya ini. Saya biasanya diskusi terlebih dahulu apa yang menyebabkan hal tersebut. Ketika diskusi dan memberikan saran kepada tim saya, memberi waktu apakah karyawan tersebut atau tim saya tersebut jadi tetap seperti itu atau jadi lebih baik karena evaluasi tadi. Jika memang tidak ada, saya akan berdiskusi dengan HR
untuk tindakan lebih lanjut. Bagaimana Anda menangani situasi di mana ada yang performanya kurang memenuhi harapan? Mungkin bersama sebelumnya ya, mungkin mengidentifikasi akar permasalahan terlebih dahulu melalui diskusi satu persatu. Jika diperlukan, saya memberikan pelatihan tambahan atau mendampingi mereka dalam mengerjakan pekerjaannya, dan saya bisa tahu di mana masalahnya yang dialami oleh tim saya sendiri. Bagaimana Anda mengevaluasi kinerja anggota tim dan apa langkah Anda untuk membantu mereka berkembang? Mungkin saya memberikan umpan balik secara rutin agar mereka tahu apa yang harus dibenahi, baik secara formal ataupun informal. Untuk pengembangannya, saya memastikan mereka mendapatkan pelatihan dan yang relevan dan mendukung mereka mencapai tujuan karir yang ingin mereka capai. Bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan anggota tim Anda? Saya mungkin pertamanya buat membangun itu dengan berkomunikasi dengan mereka dengan secara terbuka dan percaya juga. Saya juga menyediakan waktu untuk mendengarkan apa jadi masalah mereka dan memberi masukan ketika mereka menghadapi masalah. Saya berusaha untuk mengenal lebih dalam tentang individu tim saya secara personal dan menunjukkan apresiasi atas kontribusi mereka dan memberikan pendekatan. Pertanyaan terakhir ya, menurut Anda, apa kualitas utama yang diperlukan untuk menjadi supervisor yang efektif dan bagaimana Anda terus mengembangkan kualitas tersebut di diri Anda? Kalau kualitas personal dari saya ya, mungkin seperti komunikasi yang baik, kemampuan memotivasi anggota tim, dan pengembalian keputusan yang tepat. Saya juga untuk mengembangkan itu saya terus membaca juga, mengikuti pelatihan